kalau saya pengen, itu jangan dipakai lagi. Kata-kata pengen itu ditinggalkan. Artinya seumur hidup Bapak hanya pengen saja nanti, ya. Cuma menjadi hamba Allah yang selalu pengen aja, tapi tidak bisa memiliki. Rugi nggak kira-kira? Rugi lah Pak. Nah, rugi ya. Hmm. Jadi jangan lagi menggunakan kata pengen. Seandainya apa yang kita miliki sekarang, kita sudah punya mobil. Ini hanya contoh ya. Nanti kalau saya sebutkan katanya iklan, bukan iklan. Ini hanya contoh saja. Ya, Contohnya saat ini Bapak punya mobil apa ini sekarang katakanlah? ya contohnya mobil Agia lah. Agia ya misalnya ya. Misalnya. Nah, jadi cara berdoanya begini Pak, jangan menggunakan kata pengen. Jadi sebutkan dulu mobil yang lama dan sebutkan dulu mobil yang diharapkan untuk yang terbaru. Jadi setiap sholat selesai, jangan lagi menggunakan metode yang lama, berdoa meminta. Artinya sekarang memberi, ya, diubah memberi. Dalam sholat apapun, setelah sholat isya, sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh apapun itu, setelah sholat berdoanya diubah dari meminta menjadi memberi. Memberinya sudah seperti yang selalu Abah sampaikan. Ya memberikan ucapan syukur kepada Allah SWT tentunya. Terima kasih ya Allah, hari ini aku begitu sangat berkelimpahan. Engkau berikan kesehatan lahir dan batinku, Engkau permudahkan segala urusanku. Begitu banyak anugerah yang Engkau telah berikan kepadaku ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala anugerahmu ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu satu contoh. Ya nanti bahasanya bisa dikembangkan sendiri ya. Oh iya. Lakukan itu. Jadi diubah dulu dari doa biasanya meminta menjadi doa memberi. Nah itu dulu poin nomor satunya. Nah, berarti nggak boleh meminta apa? Bukan nggak boleh meminta, tapi ada saatnya, ya. Dalam 1 kali 24 jam itu hanya ada 2 golden momentum yang wajib diketahui. Terus memintanya kapan, Mbah? Memintanya nanti tepat di jam 11 malam lebih 11 menit tunaikan sholat tahajud, ya. Ya, setelah sholat tahajud kemudian ya seperti biasanya, wirid, zikir, bertawasul tentunya kepada Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW, kepada Syekh Abdul Al-Qadir Jailani, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada guru pengijazah kita yang saat ini sedang mengajarkan ini. Setelah itu semuanya disampaikan, baru kemudian berdoa meminta. Berdoa meminta di jam 11 malam lebih 11 menit itu 11. ya, itu momen yang pertama ya. Iya, Pak. Ada lagi momen yang berikutnya. Momen yang kedua adalah di jam 2 malam lebih 2 menit. Jam 2 malam lebih 2 menit. Itu ya. Apa yang dilakukan Mbak sama setelah melaksanakan sholat hajat jam 2 lebih 2 menit dini hari itu ya. Kemudian wirid, zikir, bertawasul seperti yang di sholat tahajud tadi. Kemudian baru meminta. Jam-jam itu. Boleh nanya sedikit, Mbak? Ya. Apa ada zikir spesialnya itu Bang pada waktu-waktu golden momentum itu atau bagaimana? Ada, itu nanti kita sampaikan. Nanti Abah sampaikan ya. Oh iya. Jadi intinya kita ke garis-garis poin-poin besarnya dulu. Yang jelas pada saat ini 2 golden momentum ini setelah sholat tahajud di jam 11 lebih 11 dan sholat hajat jam 2 dini hari lebih 2 menit ya, itu saatnya kita meminta. Namun begitu harus ada yang dipahami Pak ya. Cara kita berdoa. Cara dalam kita menyampaikan doa itu harus ada beberapa kata yang diubah Pak. Contohnya begini, saya berikan contoh sedikit ya. Iya. Ya Allah, hamba pengen punya mobil Pajero ya Allah. Kabulkanlah doaku ini ya Allah. Nah, di sini ada yang menariknya Pak.
Jadi mulai sekarang Ya. kata-kata itu dirubah. Kalau saya pengen, itu jangan dipakai lagi. Kata-kata pengen itu ditinggalkan. Artinya seumur hidup Bapak hanya pengen saja nanti, ya. Cuma menjadi hamba Allah yang selalu pengen aja, tapi tidak bisa memiliki. Rugi nggak kira-kira? Rugi lah Pak. Nah, rugi ya. Jadi jangan lagi menggunakan kata pengen. Seandainya apa yang kita miliki sekarang, kita sudah punya mobil. Ini hanya contoh ya. Nanti kalau saya sebutkan katanya iklan, bukan iklan. Ini hanya contoh saja. Ya. Contohnya saat ini Bapak punya mobil apa ini sekarang katakanlah? Ya contohnya mobil Agia lah. Agia ya misalnya ya. Misalnya. Nah, jadi cara berdoanya begini Pak, jangan menggunakan kata pengen. Jadi sebutkan dulu mobil yang lama dan sebutkan dulu mobil yang diharapkan untuk yang terbaru. Nah, jadi misalnya begini, ya Allah, hamba mohon saat ini mobilku ini mobil Agia. Tolong aku ya Allah, ganti mobilku ini menjadi atau ubah mobilku ini menjadi mobil Pajero edisi terbaru keluaran tahun 2023. Begitu. Jadi jangan menggunakan ya Allah, aku pengen banget punya mobil Pajero ya Allah. Ya pengen aja nanti selamanya. Ya. Bila perlu sebutkan warnanya. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, ubah mobilku ini dari mobil Agia warna merah keluaran tahun 2017, ubah menjadi mobil Pajero warna putih keluaran tahun 2023. Ya Allah, hamba mohon kabulkanlah apa yang menjadi keinginan hamba ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kabulkanlah doa hambamu ini ya Allah. Hutang. Kalau kita sedang detail ya Mbak. Iya, kalau kita sekarang sedang punya hutang, jangan disebutkan kata hutangnya karena hutang itu sifatnya negatif. Kalau hutang itu masih selalu dalam pikiran kita, masih selalu dalam ucapan kita, sampai kapanpun itu akan tetap menjadi hutang, Pak. Contohnya begini, contoh ini ya, Bapak punya hutang berapa? Gitu aja. Ya kurang sekitar 800 jutaan Pak. Baiklah, jadi kira-kira hutangnya contohnya 800 juta, ini contoh ya. Iya. Nah, ya Allah, untuk saat ini hamba memiliki amanah dan tanggung jawab uang senilai 800 juta. Ya. Iya. Hamba mohon selesaikan tanggung jawab dan amanahku ini ya Allah. Sebutkan, mau dalam hari ini atau dalam minggu ini. Atau di tanggal berapa, kalau perlu disebutkan. Jadi harus secara mendetail semua ya Pak ya. Mendetail. Yang paling menjadi pantangan utama kalau kita meminta sesuatu, jangan menggunakan ya Allah, aku pengen ya Allah hutangku lunas. Kamu hanya pengen lunas saja seumur hidup, tapi nggak lunas-lunas. Ya, itu dipahami. Ya Allah, aku punya hutang ya Allah, jumlahnya sekian ya Allah. Ya hutang aja nggak bakal selesai, nggak akan lunas-lunas. Jadi ubah kata meminta itu, yang tadinya pengen untuk terwujud, pengen itu jangan digunakan. Itu bahasa kata negatif. Jadi diwujudkan Pak. Diwujudkan. Kabulkan begitu. Iya. Jadi kata pengen itu wajib dirubah. Yang kedua, utang. Utang jangan lagi disebutkan, tapi diganti dengan amanah, ya. Iya betul Pak. Nah itu cara memintanya di jam-jam antara jam 11 lebih 11 dan jam 2 lebih 2 menit tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pola pikir atau mengatur ulang kehidupan kita supaya kembali lagi, itu artinya merestart ya. Ucapan kita, ucapan-ucapan yang negatif jangan dikeluarkan.
Jadi kita punya rem kontrol ya. Inilah yang akhirnya menjadikan untuk membuka mental block itu awalnya dari sini ya Pak. Kalau mental blocknya dari awal sudah terdoktrin atau sudah terdidik dengan gaya-gaya bahasa kemiskinan, bahasa keluhan, ya kemiskinan itulah terus akan dirasakan dan keluh kesah itulah terus akan dirasakan, ya. Seperti apa itu Pak? Nah, contohnya begini. Biasanya dalam keluh kesah kita itu, ya Allah, hidup kok seperti ini terus, hutang nggak selesai sampai kapan ya Allah? Jangan, itu jangan disebutkan. Sudah ngeluh, menyebutkan hutang, bertanya lagi, itu jangan lagi digunakan. Ya. Jadi harus diubah. Yang dirubah apa? Mindsetnya. Tadi contohnya kan begitu. Ya Allah, hutangku ini 800 juta ya Allah, sampai kapan lunas? Aku udah capek ya Allah, udah nggak sanggup lagi. Jangan. Kata-kata itu kata-kata negatif yang akan menyengsarakan kita sendiri. Jadi dirubah dengan kata-kata, terima kasih ya Allah, hari ini aku sudah bisa melunasi amanahku, menyelesaikan amanah dan tanggung jawabku. Uang 800 juta sudah menjadi milikku. Ya. Jadi yang dibicarakan jangan uang, jangan fokus ke utangnya maksudnya. Fokuslah ke uangnya saja. Lupakan hutangmu, pikirkan uangmu, paham nggak? Ya. Dengan Lupakan kita, hutangmu. nah, terus, pikirkan uangmu. ya, karena apa? Dengan uang itulah nanti akan bisa menyelesaikan semua hutang-hutangmu. Hutang nggak perlu disebutkan. Ya. Terima kasih ya Allah, hari ini aku sudah memiliki uang 1 miliar rupiah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada aku. Nah, itu bentuk suatu ucapan sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Allah itu sendiri. Ya, aku ini adalah apa yang menjadi prasangka hambaku itu sendiri. Prasangkamu itulah yang akan terwujud. Ya kan? Ya. Selama ini mindsetnya bukan lagi seperti itu ya Pak. Selama ini mindsetnya salah, bukan hanya prasangka. Sudah ucapan diucapkan negatif, prasangkanya negatif, ya wajar saja akhirnya terwujudlah suatu hal yang negatif. Betul atau salah? Ya betul Pak. Iya, itu pengalaman sudah kan seperti itu. Jadi sekarang mindsetnya dirubah, ucapannya dirubah, cara berpikirnya dirubah. Jadi ucapannya positif. Gak perlu lagi mengeluarkan kata-kata yang negatif. Mulai detik ini ya Pak. Tunggu sedikit Pak. Ini golden momentum 11-11 sama 0202. Ini bisa diaplikasikan di situ ya, cara berdoanya yang tadi, yang poin ketiga tadi nih Pak. Iya, diaplikasikan di situ doanya. Memang doa waktu kita minta di jam 11 lebih 11 menit, jam 2 sama 2 menit tadi, doa tadi diaplikasikan di sini, disampaikan di saat jam ini. Oh iya Pak. Ingat ya, tidak ada lagi dalam kata-kata hidupmu mulai saat ini selamat tinggal, goodbye. Tidak akan lagi pernah mengucapkan namanya hutang dan ingin atau kepingin atau seandainya atau umpama. Jangan lagi menggunakan kata itu. Umpama itu hal yang tidak pasti, andai-andai. Seandainya itu angan-angan. Kepingin itu hanya sebuah keinginan, itu dibuang. Ya. Jangan lagi gunakan kata itu. Hutang, jangan disebutkan hutang. Tinggalkan cara pola pikirmu tentang hutang. Lupakan, tinggalkan ucapanmu tentang hutang menjadi amanah atau tanggung jawab. Dan sekarang tinggalkan dulu untuk membicarakan hutang. Melupakan bukan berarti meninggalkan, ya. Artinya bukan kita melupakan masalah utang itu bukan dalam arti meninggalkan tanggung jawab kita tidak membayar hutang. Melupakan itu supaya kita tidak mengingat-ingat hutang kita, tapi kita mengingat-ingat uang yang sudah kita dapatkan. Bagaimana caranya kita mendapatkan uang yang nilainya lebih dari itu? Dengan bentuk apa? Dengan bentuk ucapan. Ucapan yang mana? Ucapan yang positif.
diucapkan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Terima kasih ya Allah, akhirnya saat ini aku sudah memiliki uangnya 1 miliar rupiah. Ya. Terima kasih ya Allah atas uangnya. Sudah. Itu artinya gila ya, Bah? Iya. Boro-boro 1 miliar. 100.000 aja belum dikasih, ini ngomongin 1 miliar. Tapi ingat, apa yang kamu ucapkan itulah akan menjadi kenyataan. Ya? Yakin, Mbak. Yakin dengan prasangkamu itu sendiri. Aku adalah apa menjadi prasangka hambaku itu sendiri. Ya, pahami itu. Itu kata Allah, bukan kata kita ya. Ya, betul, Mbak. Yakin. Nah, terima kasih ya Allah. Akhirnya aku sudah memiliki uangnya hari ini 1 miliarnya ya Allah. Nah, tambahkan dengannya uangnya 1 miliarnya. Kenapa? Bapak pasti bingung kenapa adanya ini, Bah. Kan begitu. Nya itu adalah hanya milik yang esa, hanya milik Allah. Contohnya begini. Dalam sebuah doa atau penyampaian kata-kata kita selalu menyampaikan, dalam kehidupan ini hanya Allah lah yang menentukan segala-galanya. Karena semua kehendak tentunya terjadi atas kehendaknya. Kehendaknya ya. Paham ya? Paham. Nya itu adalah kata tasta yang paling tertinggi, yang selalu digunakan untuk kita menyampaikan apapun itu, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini terjadi tentunya atas kehendaknya. Nya lagi-lagi di bawah, ya. Paham ya? Iya, paham. Gunakan bahasa itu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini aku sudah memiliki uangnya 3 miliarnya dan sekarang telah menjadi milikku atas seizinnya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Gunakan katanya. Bisa? Bisa, Pak. Ya. Itu dalam mengubah mindset dari kata meminta menjadi memberi. Kata lelah diubah menjadi lilah. Begitu caranya. Itu cara bersyukur yang sangat ajaib dan luar biasa. Dengan cukup mengubah pola pikir kita, itu sudah kata pengen dirubah jadi kabulkanlah. Terwujud. Gitu ya, Pak. Terwujud. Terwujud. Jangan lagi berharap. Terwujud artinya. Sesuai yang sudah Abah sampaikan tadi, kan contohnya begini. Ya Allah misalnya ya akan lebih baiknya beginilah saya simpulkan. Ya Allah, terima kasih hari ini mobilku Agya keluaran tahun 2017 telah engkau ganti dengan mobil Pajero Sport warna putih tahun 2023. Terima kasih ya Allah atas mobilnya. Nya ya dibawa, jangan lupa. Terima kasih atas mobilnya. Ya. Betul Pak. Nya harus disertainya di belakangnya. Semuanya ini aku dapatkan dengan sangat cepat dan sangat mudah. Tentunya semuanya ini terjadi atas kehendaknya. Terima kasih ya Allah, terima kasih, amin ya rabbal alamin. Ya. Iya. Terima kasih atas mobilnya, terima kasih atas mobil Pajero-nya. Semuanya ini terjadi tentunya atas kehendaknya. Katanya ini sering terabaikan dalam bahasa kehidupan kita sehari-hari, Pak. Betul tidak? Betul. Hampir digunakan dalam setiap kosakata, tapi tidak tahu pemahaman atau hikmahnya. Nih, saya sendiri saja tidak sadar hikmahnya. Ada nyanya lagi di ujung. Nya itu dah kasta tertinggi penutup, Pak. The end. Paham the end ya? Selesai. Iya, paham. Selesai. Ya semuanya tentu saja terjadi ini atas kehendak Allah. Kenapa? Semua yang ada di bumi dan di langit ini adalah miliknya. Makanya enggak, Pak? Kehendak.
kehendaknya. gitu, Pak. Tapi jangan dipakai untuk umpamanya. Umpama nggak boleh. Umpamanya, misalnya, seandainya, Misalnya, iya, pengennya, itu jangan digunakan. Pengennya jangan digunakan, nyanya pun jangan digunakan. Jadi pokoknya sama sekali nggak boleh digunakan maksudnya. jangan digunakan. Itulah sebetulnya kunci kehidupan manusia. Kenapa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena yang miskin ini sudah mental bloknya sudah ini, Pak, udah nggak bagus lagi, sudah rusak. Mindsetnya nggak pernah dirubah. Iya, Mindsetnya selalu mengeluh, semakin panik, malah banyak protes. Kadang jeleknya lagi malah jelek-jelekin lagi. Allah mah nggak adil. Ini hidup kayak gini nih apaan nih? Saya udah doa, udah ini, tapi percuma udah kemarin sedekah juga nggak diganti sama Allah. Nah, ini manusia-manusia yang memang benar-benar tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dunia wal akhirat. Jangan sampai dilakukan. Alhamdulillah, amin. Ya, iya, betul, Pak. paham ya. Paham. Itu tentang mengubah mindset untuk menggapai hidup dalam keridhaannya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini aku sudah tidak ngontrak di rumah kontrakan lagi. Sekarang engkau sudah berikan rumah yang mewah seharga 3 miliar rupiah. Terima kasih ya Allah atas rumahnya. Semuanya ini terjadi tentunya atas kehendaknya. Terima kasih ya Allah atas rumahnya. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan Tunggu dulu, menggunakan. Pak. Boleh nanya sedikit, Mbak. Boleh. Ini tadi kan Mbak ucapkan terima kasih atas kehendaknya, ya. Nah, apa nggak boleh atau nggak sesuai kalau saya bilang terima kasih atas kehendakmu ya Allah gitu? Boleh. Sama tuh, Mbak? Ya sama. Nya itu adalah kata Allah tadi. Ya. Terima Lebih kasih terfokus semuanya ini maksud terjadi tentunya atas kehendakmu ya Allah. Sama. Ya, seperti itu. Sama. Nyanya digunakan untuk rumah tadi. Terima kasih ya Allah. Saat ini aku sudah tidak ngontrak lagi. Saat ini aku sudah engkau berikan rumahnya dengan harga 3 miliar rupiah. Semuanya ini terjadi tentunya atas kehendakmu ya Allah. Terima kasih atas rumahnya ya Allah. Semuanya ini terjadi dengan sangat cepat dan sangat mudah. Ucapan itu. Semuanya ini terjadi dengan sangat cepat dan sangat mudah. Begitu ya? Iya, Pak. Jadi ingat, selalu gunakan nya di belakang itu sesuai apa yang sering kita sampaikan. Kalau rumah, rumahnya. Kalau uang, uangnya. Kalau mobil, mobilnya. Kalau hutang, jangan ucapkan hutangnya, tapi terima kasih. Terima kasih ya Allah, akhirnya sekarang aku sudah ya. Sudah itu artinya telah. Udah lunas selesai. Terima kasih ya Allah, hari ini aku telah memiliki. Aku sudah memiliki uang senilai 3 miliar rupiah. Begitu. Dengan uang 3 miliar rupiah, sedangkan Bapak hanya punya hutang 800 juta. Sisa 2 miliar. Logika dipakai. Jadi jangan ucapkan hutangnya, jangan diingatkan hutangnya, lupakan hutangnya, tapi ingatlah dan katakanlah uangnya. Fokus saja ke uang. Apapun yang kamu bicarakan tentang hutang piutang, kalau uangnya nggak ada percuma. Jadi uangnya dulu kamu sampaikan, uangnya dulu kamu terima, baru semuanya terselesaikan. Paham ya? Paham, Pak. Yang menarik lagi, perlu saya tambahkan. Setelah bangun dari tidur, biasakan begini. Jangan, kebiasaan kita gini deh. Sehabis kita bangun tidur, langsung bangun ke toilet atau ke dapur ambil kopi atau air minum, kan begitu? Iya. Nah, yang betul diubah lagi nih, dengar baik-baik Pak ya. Setelah bangun tidur, kaki kita jangan menginjakkan lantai dulu.
tetap posisi di atas ranjang atau artinya di atas spring bed kasur ataupun apapun itu, pokoknya tempat kita tidur ya. Kemudian kita duduk tetap di atas tempat tidur kita tadi, duduk. Kemudian bentangkan Pak tangan kanan dan tangan kiri ini seperti burung membentangkan sayapnya. Bisa ya? Bisa. Bentangkan sambil tersenyum, kemudian menoleh ke kanan sambil tersenyum, menoleh ke kiri sambil tersenyum. Lakukan menoleh ke kanan 3 kali, menoleh ke kiri 3 kali dengan senyuman. Senyum. Kemudian ucapkan ini. Senyum aja, Pak. Iya. Ya. Sambil menangan tangan, noleh ke kanan senyum, noleh ke kiri senyum. Kayak orang gila. Iya, memang gila. Saya orang gila. Orang gila itu merdeka. Tanpa beban. Orang gila itu minta apapun dikasih, nggak percaya. Coba orang gila ke pasar, ambil buah, nggak bakal ada yang berani marah. Merdeka toh? Dikasih sama Allah. Iya. Orang gila minta apapun dapat. Merdeka. Makanya kita belajar gila. Tapi gilanya gila yang benar, ya. Noleh kanan senyum, noleh kiri senyum. Ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali. Kemudian setelah itu ucapkan, terima kasih ya Allah. Hari ini aku telah Engkau berikan kelimpahan begitu banyak uangnya yang aku terima. Badanku telah Engkau berikan dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini berkelimpahan dengan rezeki dari segala penjuru, dipermudahkan segala urusanku. Ya. Sampaikan itu, terima kasih ya Allah, terima kasih, amin ya robbal alamin. Itu sambil senyum, sambil intinya ucapkan terima kasih. Walaupun itu belum terjadi, sesuai apa yang sudah Abah sampaikan tadi. Aku adalah apa menjadi prasangka hambaku itu sendiri. Sampaikan saja ucapan itu. Itulah yang akan mengubah sebetulnya nanti dari kata lelah menjadi lelah. Semuanya akan menjadi berkah. Kenapa? Diawali dengan sugesti diri kita sendiri yang secara tidak langsung tidak kita sadari selama ini Pak. Bangun tidur melamun sambil netes air mata sambil ngeluh, ya Allah gimana utangku ini. Ini kebiasaan perlu dirubah Pak. Iya betul Pak. Ya Allah gimana gajiku cuma segini-gini, terus mau berangkat kerja nih padahal sambil tidur melamun. Akhirnya apa? Badan kita menjadi lemah, menjadi letih, menjadi lesu. Sampai di tempat kerja pun gak bakal semuanya berakhir dengan baik. Pasti semuanya berantakan. Ya toh? Iya. Ayo Pak. Mulai sekarang ubah mindsetnya dengan kata-kata ini tadi. Terima kasih Allah, hari ini semua pekerjaanku bisa aku selesaikan dengan mudah, perjalananku lancar. Uang yang aku terima begitu banyak, terima kasih Allah atas uangnya. Terima kasih. Itu sambil senyum, sambil ucapan yang jelas ya. Jadi bahasa kosakatanya harus jelas. Ya, itu dipahami. Itu lakukan setiap bangun tidur. Setelah itu diucapkan baru kaki kita boleh turun dari ranjang, kemudian baru mau ke toilet atau ke dapur silahkan saja. Paham Pak ya? Oh iya Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Agak diperjelas suaranya kalau mau ada yang tanyakan. Tadi bahkan Mbak bilang masalah zikirnya itu wiridnya apa semua itu yang belum saya pahami Pak. Nah, baiklah. Setelah sholat tahajud di jam 11:11 tadi ya. Iya. Itu dibacakan surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Bisa? Al-Fatihah 41 kali. Itu setelah sholat, sebelum berdoa ya. Sebelum berdoa. Ya. Dibacakan dulu surah Al-Fatihah. Coba sekarang Bapak saya berikan PR, tolong bacakan surah Al-Fatihah dari ayat pertama dulu. Nanti kalau kata Abah stop. Sekarang Pak. Iya, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Stop. Ihdina. Nah,
pada bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Bapak ulangi kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menjadi 41 kali. Iya kena budu 41 kali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu diulang selama 41 kali. Setelah 41 kali, berdoalah Lanjut. sesuai dengan permintaanmu, ya. Setelah berdoa, Jadi setelah berdoa baru dilanjut, Bah. setelah berdoa dilanjutkan dengan ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu artinya mendapatkan 1 kali putaran surah Al-Fatihah, ya. Iya, ya. Yang kedua sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dibacakan 41 kali juga. 41. Kemudian berdoa dilanjutkan dengan ayat berikutnya hingga selesai. Doanya harus sama dengan yang pertama tadi, ya. Iya. Berapa kali putaran, Bah? 41 kali putaran surah Al-Fatihah. Setelah itu Iya. baru berdoa lagi yang terakhir, ya. Dipahami ya? Paham. Nah, itu cara memintanya. Terus kemudian untuk yang keduanya, Bah, setelah itu kan jam 11 lebih 11, kemudian di jam 02 dini hari lebih 2 menit setelah sholat dan berdoa, apa yang harus saya laksanakan? Sudah, perbanyak saja sholawat Jibril. Sholawat Jibril. Ya. Di Sholawat jam Jibril. 2, jam Ya. 2.02, Bah. Ya. Itu ada yang begini. Sallallahu ala Muhammad. Ada yang sallallahu ala Muhammad, ada yang sallallahu ala Muhammad. Itu sah-sah saja, terserah saja, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipermasalahkan, ya, dalam bersolawat. Iya. Kalau Gusti sendiri menggunakan mana? Kalau saya kebiasaan setelah sholat hajat, kemudian menyampaikan apa menjadi hajat atau doa Abah, ya, Abah selalu wiridnya itu tadi akhirnya. Paling-paling untuk memberikan sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sampai berapa kali, Bah? Gak usah pakai hitungan. Ya sampai kita nggak kuat lagi, sampai kita tertidur itu lebih bagus. Sampai pokoknya jatuh sendiri kita di apa namanya, tasbih sudah jatuh dari tangan, badan kita sampai jatuh sendiri tertiduran atau gimana, itu yang lebih bagus. Syukur-syukur bisa tembus sampai ke subuh, itu nggak ternilai itu. Nilainya sudah berapa kali ratus ribu dan nggak terhitung lagi, nggak usah dihitung, ya. Oh iya, Pak. Perbanyak saja sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu setelah sholat subuh. Bisa ya? Bisa, Pak. Yang lain apalagi ditanyakan? Kalau kita bicara masalah mengubah mindset kan sudah dirubah itu. Oh. Apalagi yang lainnya? Untuk sementara belum ini lagi, Pak. Ya, doa meminta sudah diganti dengan doa memberi. Dari hutang diganti menjadi amanah. Lupakan hutang, fokuskan ke uang. Berprasangka yang baik atas uangnya, pemberiannya terjadi tentunya atas kehendaknya, ya. Jangan lagi menggunakan kata pengen, seandainya, umpamanya, kalau itu nggak usah digunakan. Dan setiap bangun tidur fokus, bangun pagi happy, strong, ya. Welcome, gitu. Jadi goodbye, selamat tinggal masa lalu, lupakan masa lalu. Nah, sebagai pesan terakhir, kalau kita ingin dicintai Allah sepenuh hati, kalau kita ingin diprioritaskan oleh Allah, ya, untuk yang di sesi akhirnya perlu Abah sampaikan, kalau kita ingin diprioritaskan oleh Allah, kalau kita ingin diutamakan oleh Allah, ya, prioritaskan juga Allah. Utamakan dulu Tuhanmu, utamakan dulu Allahmu, ya.
cintai dulu Allah. Nah, ini yang sulit. Bagaimana cara mencintai Allah? Cara mencintai Allah dalam kehidupan kita sehari-hari sudah diajarkan. Kita sudah diberikan petunjuk, Pak. Sadar atau tidak? Bagaimana cara kita mencintai Allah? Ya, mencintai Allah harus sepenuh hati, nggak boleh tanggung-tanggung. Coba perhatikan dalam setiap gerakan sholat kita. Itu sudah diajarkan di situ. Robbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Ya, pahami ya? Robbana lakal hamdu. Ya Allah, sungguhnya aku selalu memujimu dan aku selalu mendengar hamba-Mu untuk memujiku. Ya Allah, aku memujimu dari sepenuhnya isi langit dan sepenuhnya isi bumi. Dari kanannya langit dan kirinya bumi. Artinya kita memuji Allah itu harus sepenuh hati. Robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ardi wa mil'u masyita min syai'in. Disitulah petunjuk kita untuk cara kita mencintai Allah, menumber-one-kan Allah, ya. Diibaratkan begini, air satu ember itu kita tumpahkan semuanya. Habiskan, jangan sampai ada satu tetes pun yang tersisa. Jangan sampai ada tersisa. Habiskan semuanya Allah. Artinya curahkan semua rasa kasih sayangmu, cintamu itu hanya kepada Allah. Dan mulai sekarang katakanlah satu kata, just because I love you to Allah. Sudah. Ya. Paham ya? Ya, paham, Pak. Hanya satu rasa cintaku kepada Allah. Engkaulah yang paling kau cintai, yang paling aku sayangi, yang paling aku muliakan. Dengan begitu kalau kita sudah menambarkan Allah, maka insya Allah ke depannya rasakan dan perhatikan. Tahap demi tahap, step by step, pada saatnya maka kehidupan juga akan berubah secara terlihat nyata. Dalam bentuk apapun itu, kesehatannya sudah mulai membaik, usahanya sudah semakin lancar, keuangannya semakin lancar, hutangnya lunas dan sebagainya. Kalau Allah berkehendak, ya itu tadi, apa yang tidak menurut akal kita. Kalaupun kata Allah terjadi, ya terjadilah dia. Tapi itu dengan keyakinan yang tinggi. Betul, Pak. Keyakinan modal utama. Ubah pola pikirnya, ubah mindsetnya, ubah ucapannya, semuanya itu mindsetnya harus berubah. Melakukannya mulai kapan, Bah? Dari sekarang. Dengan prinsip, kalau bukan mau dari sekarang, ya mau kapan lagi? Kalau bukan mau dari diri kita mengubahnya, mau siapa lagi? Kan begitu, ya? Iya, betul, Pak. Nah, ada lagi yang ditanyakan atau cukup sampai di sini dulu, Pak? Nggak apa-apa, silahkan. Ya, sampai sini aja dulu, Pak. Sampai situ dulu. Ya sudah. The next lagi. Nanti kalau ada kesempatan dan waktu boleh ditanyakan lagi yang lainnya. Sekali lagi ya, saya ucapkan permohonan maaf, mungkin dalam penyampaian Abah ini kan ada beberapa kata yang kurang cocok, kurang berkenan. Itu mohon dimaafkan lahir dan batin ya. Ya, Pak. Sama-sama kita ketahui kita namanya manusia ini nggak pernah luput, Pak, dari namanya khilaf dan salah. Ya itulah kita manusia. Ya mohon dimaklumi itu saja. Karena kalau kita mau semuanya dinyatakan benar nggak bakal nemu, karena kebenaran itu ya hanya milik Allah semata, bukan punya kita. Mohon dimaafkan ya dan batin. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang sudah Abah sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan salam sukses. Semoga Allah SWT segera mengijabah apa yang menjadi hajat Bapak saat ini, diberikan kemudahan dan segala urusannya, dilancarkan jalan rezekinya, dan diberikan kesehatan untuk semua keluarga besarnya di sana, Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Amin.